Kita akan mulai. Oke, saya materi yang selanjutnya. Saya unmute dulu ya, Nak ya. Oke, saya unmute. Materi yang selanjutnya adalah menghitung panjang salah satu sisi. Oke, menghitung salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Nanti di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menghitung saat sisi yang belum diketahui dalam dua bangun yang sebangun. Saya misalkan contohnya seperti ini. Diketahui dua buah bangun datar seperti di bawah ini. Tentukan nilai X dan nilai Y. Di sini ada bangun datar persegi panjang, yaitu persegi panjang A, B, C, D, dengan panjang AB-nya adalah 4 cm, panjang BC-nya adalah 2 cm. Nah, kemudian segi empat yang kedua adalah KLMN, dengan panjang KL-nya adalah 12 cm dan panjang LM-nya adalah X cm. Nah, di sini kita disuruh mencari panjang LM, yaitu adalah nilai X-nya berapa, panjang LM ini berapa, panjang AD itu berapa. Dari sini sebetulnya kalian sudah bisa menjawab nilai Y-nya ini. Karena panjang nilai Y-nya ini pasti panjangnya sama dengan panjang BC. Yaitu adalah 2 cm. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah membandingkan sisi-sisi yang ada di persegi panjang ABC dan sisi-sisi yang ada di segi 4 KLMN. Bandingannya bagaimana? Kita mulai, yaitu adalah panjang AB ini berbanding dengan panjang KL. Nah, jadi panjang AB berbanding dengan panjang KL. Sama dengan panjang BC yang ini dibanding dengan panjang ML. Kemudian panjang CD dibanding dengan panjang MN. Kemudian panjang DA atau AD boleh dibanding dengan panjang NK atau KN. Oke, saya ulangi lagi. Untuk menentukannya adalah membandingkan sisi-sisinya, yaitu panjang AB dibanding panjang KL. Kemudian panjang BC dibanding dengan panjang ML. Kemudian panjang CD atau DC dibanding dengan panjang MN. Dan panjang DA dibanding dengan panjang DK. Setelah kita membandingkan sisi-sisinya, kita masukin angka-angkanya. AB itu adalah 4. Panjang KL adalah 12. Ini KL. 12. Panjang BC-nya berapa? Panjang BC adalah 2 cm. Panjang LM. LM adalah X cm. Panjang CD adalah 4 cm yang ini. Panjang CD dengan panjang AB sama panjangnya. Makanya 4 cm. Kemudian panjang MN adalah 211 cm. Yang ini sama. Kemudian panjang AD adalah Y cm. Kemudian panjang
AD-nya itu 2 cm, Y-nya, salah, Y-nya harusnya di sini ya, Nak ya. Oke. Oke, lanjut. Kemudian berarti kamu yang dicari nilai X yang ini, yang ditulis yang ada angkanya aja. 4/12 sama dengan 2/X. Ya. Kemudian setelah ini kita kali silang. Nah, 4 dikali X. Nah, ini 4 dikali X sama dengan 2 dikali 12. 4 dikali X adalah 4X. 2 dikali 12 adalah 24. X sama dengan 24 dibagi dengan 4. 4 ini dari sini. Berarti X-nya adalah 6 cm. Oke, berarti panjang X dan Y adalah 6 cm. Oke, paham ya, Nak ya? Oke, lanjut. Soal yang nomor 2. Diketahui dua buah bangun datar sebentuknya nilai X dan Y-nya sama. Nah, di sini ada bangun datarnya sekarang segitiga. Yaitu panjang segitiga ABC. Dengan panjang AB-nya adalah 4 cm, panjang BC-nya 3 cm. Dan panjang CA-nya adalah X cm. Kemudian ada segitiga yang kedua adalah segitiga KLM. Panjang KL-nya adalah 6, panjang LM-nya adalah Y, panjang MK-nya adalah 10. Nah, caranya bagaimana? Kamu terlebih dahulu, jika masih bingung, ubahlah bentuk gambar segitiga KLM seperti gambar segitiga ABC. Nah, ini segitiga KLM ini, kamu rubah bentuknya seperti modelnya seperti segitiga ABC yang ini. Nah, kita rubah, kita mau lihat. Nih, segitiga ABC seperti ini. A, B, C. Nah, segitiga KLM yang ini bentuknya seperti ini, kamu rubah bentuknya menjadi sama persis dengan segitiga ABC, supaya pada saat kalian membandingkan sisinya, tidak bingung. Kalau seperti ini nanti kalian masih bingung. Kalau sudah masih bingung, gunakan segitiganya dibalik dulu. Kamu geser, diputar ke atas, jadinya K-nya ada di atas, L-nya ada di sini, kemudian M-nya di sini. Jadi ya bentuknya antara segitiga ABC, modelnya sudah sama seperti ini, tidak seperti yang ini. Kita rubah dulu gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah bentuknya sama, baru kalian bandingkan sisi-sisinya. Caranya sama seperti tadi, yaitu panjang AB dibanding panjang LM. Kemudian panjang AC dibanding dengan panjang MK. Kemudian panjang BC dibanding panjang LM. KL. Nah, saya ulangin, panjang AB dibanding panjang LM, kemudian panjang CA dibanding panjang MK, kemudian panjang BC dibanding panjang LK atau KL. Kalau udah bandingkan sisinya, kamu masukin angkanya. 4 dibanding dengan Y. Kemudian X dibanding dengan 10. Kemudian 3 dibanding dengan 6. Nah, ini seperti ini perbandingannya. Nah, mana yang kamu cari terlebih dahulu? Nilai X-nya atau nilai XY-nya? Silahkan bebas, nggak ada ketentuan. Kamu boleh mencari nilai X-nya atau mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Yang kamu harus perhatikan adalah di sini, perbandingan ini baik yang atas maupun yang bawah, ini keduanya ada yang ada angkanya. Ini sebagai patokan. Kita misalkan contohnya di sini. Mencari nilai X. Ya, kita akan mencari nilai X dulu.
Patokannya ya ini nih. Satunya X dibagi 10 sama dengan 3 dibanding 6. Jadinya ini adalah sebagai patokan kalian. Harus ada di sini. Berarti X dibanding 10 sama dengan 3/6. Jangan kalian bikin X dibanding 10 sama dengan 4/Y. Jangan. Nanti kamu nggak bakalan ketemu. Salah satunya adalah angkanya, dua-duanya harus ada. Supaya nanti akan ketemu nilai X-nya. Kemudian kita kali silang. 6 kali X. Kali silang. Kemudian 10 kali 3 atau 3 kali 10. Kalian bolak tulisnya bolak-balik nggak apa-apa. X dikali 6 boleh. Kemudian sama dengan 10 dikali 3 juga boleh. Atau 6 kali X, kemudian 3 kali 10. Silakan. 6 kali X adalah 6X. 3 kali 10 adalah 30. X-nya adalah 30 dibagi dengan 6. Berarti X-nya adalah 5 cm. Oke, sekarang mencari nilai Y. Mencari nilainya caranya sama seperti yang ada pada saat kalian mencari nilai X. Cuma bedanya yang ditanyakan sekarang yang ini. Nah, 4Y, 4/Y. Nah, satunya lagi 3 dan 6. Pak, boleh nggak kalau sudah sampai nyari X-nya, di sininya bukan 3/6, tetapi 5/10? Boleh, silakan. Jadi kalau biar nggak bingung, kalian sama aja di sini. Nah, setelah ini baru kali silang. Nah, 3 dikali Y, kemudian 4 dikali 6. Nah, 3 kali Y adalah 3Y, 4 kali 6 adalah 24. Nah, Y sama dengan 24 dibagi dengan 3. Y-nya sama dengan 8. Berarti kalian sudah menemukan bahwa nilai X-nya adalah 5 cm, nilai Y-nya adalah 8 cm. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu, Nak. Yang pertama. Silakan dinyalain aja speakernya, nggak apa-apa. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dengan materi yang pertama tadi sebelum saya lanjutin materi yang kedua? Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah enggak. Gak apa-apa, ditanyain aja yang masih bingung. Ada? Jelas semua? Jelas ya? Oke. Sedikit, nggak usah dimatiin, Nak. Nggak usah dimatiin speakernya, tetap kamu nyalain aja. Saya mau ngambil contoh soal seperti ini. Oke. Misal, ini misal. Di sini ada segitiga. Ya, misalkan ada segitiga seperti ini, saya gedein. Ya, misalkan di sini segitiganya A, B, C. Ini adalah K, L, M. Misalkan di sini 2, ini 3, ini 4. Di sini adalah 9. Di sini adalah X. Di sini adalah 15. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Kira-kira perbandingannya gimana dulu, Nak? Perbandingannya apa? Banding apa? AB. AB. Oke. Dibanding dengan? KL. KL. Oke. Lanjut. Mana lagi? ML. Apa BC. dulu? BC. Oh iya, BC. LM. L? ML. ML. LM. Boleh LM, boleh ML, boleh. Mana lagi? CB. CA. CA dibanding dengan? MK. MK. Oke. Inilah adalah perbandingannya. Nah, kalian harus bisa bandingin. Nah, pada saat membandingkan,
Kalau ini dianggapnya gambar 1, yang ini gambar 2, di atas yang paling atas ini adalah gambar 1 dibanding gambar 2. Kalau atasnya di sini adalah gambar 1, semuanya harus dari atas gambar 1 semua. Punya gambar 1. Nah, yang di sini kemudian yang di bawahnya punya gambar 2. Nah, nggak boleh kebalik-balik. Misalkan di sini AB dibanding KL sama dengan di sini tulis dulu LM, gambar 2 dulu dibanding dengan BC. Ini nggak boleh. Ini salah. Jadi kalau mau gambar 1, ini punya 1, ini juga harus punya 1. Tidak boleh punya 2. Oke, paham ya? Paham. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya berarti 3. AB-nya adalah 3 dibanding dengan 9. Sama dengan 9. berapa lagi? BC-nya ada enggak? BC-nya? Nggak ada. BC enggak ada. Terus kemudian ML-nya? 15. Sama dengan. Terus? 4 per X. Nah, yang ditanyakan X-nya kan? Kamu sebagai patokan adalah yang ini. Kenapa? Karena dua-duanya ada angkanya. Ini ada angkanya. Berarti mencari nilai X. Mencari nilai X. Mencari X. Kamu tulis dulu 3/9. Nah, yang ini sebagai patokan, karena dua-duanya ada angka, baru sama dengan X-nya yang mana? Berarti sama yang 4 per X. Berarti 4 per X. Setelahnya diapain? Kali silang. Ini dikalikan ini dulu, berarti menjadi 3 kali X. 3X. Nah, terus mana lagi yang dikali silang? 4 kali 9. X sama dengan berapa? 36 per 3. Ya. 3-nya dapat dari mana sih? Dari sini. Ya. Iya. Berarti X sama dengan 36 bagi 3. 12. Oke. 12. Ya. Bisa ya? Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kayak gitu aja. Nah, jadi yang pertama kamu harus bisa membandingkan terlebih dahulu, membandingkan sisi-sisinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah bisa membandingkan, baru kamu bisa mengerjakan. Oke ya. Udah sengaja Ada kali. pertanyaan? Ya. Oke, saya sekarang lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, saya mute dulu ya, Naya. Kamu perhatikan dulu. Keren. Kan? Oke, soal yang ketiga. Oke, diketahui 2 buah bangun datar seperti di bawah ini. Nah, bangun datarnya kurang lebih seperti ini. Panjang AB-nya 8 cm, panjang DE-nya 3 cm, panjang BE-nya 8 cm, panjang CE-nya berapa? Kayak gitu. Nah, dari sini kita akan membuat 2 buah segitiga dari gambar yang ada di sini. Yaitu segitiga yang pertama, buatlah 3 buah segitiga yang di samping ini. Kalau kalian masih bingung, mendingan kita potong-potong. Ya, kita potong-potong, ini menjadi 2 buah segitiga. Yang pertama, segitiga DEC. Nah, ini segitiga DEC.
segitiga yang kecil. Nah, panjangnya DE adalah 3 cm. Kemudian panjang CE-nya berapa? Nggak tahu. Kita misalkan dengan huruf X. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga A, B, C. Segitiga yang besar ini. A, B, C. Panjangnya adalah AB-nya adalah 6 cm. Kemudian panjang BC-nya adalah 8 ditambah X. Kenapa 8 ditambah X? Yaitu panjang BC yang ini adalah penjumlahan panjang BE ditambah panjang CE. Nah, panjang BE-nya itu adalah 8 cm, panjang CE-nya adalah X cm. Nah, kita udah semuanya udah dapat. Baru kita bandingkan sisi-sisinya, yaitu panjang sisi dari DE, yang ini dibanding dengan sisi AB. Kemudian panjang sisi EC dibanding dengan BC. Kemudian panjang sisi CD ini dibanding dengan panjang sisi CA. Kalau udah kita masukin angkanya. 3 dibanding dengan 6. X dibanding dengan 8 ditambah X. CD-nya nggak dicari, nggak usah. CD tinggal CD aja. CA aja. Oke, kalau sudah, kamu banding cariin yang ini. 3 dibanding 6 sama dengan X per 8 ditambah X. Nah, ini tinggal kamu kalikan. X dikali silang tetap kamu tadi. X dikali 6. Kemudian 3 dikali 8 ditambah X. Nah, 6 kali X adalah 6X. 3 dikali 8 dulu. Adalah 24 ditambah 3X. 3 dikali X. Kita gabungkan yang ada variabel X-nya. Berarti 6X. 3X-nya pindah ke sebelah kiri menjadi 3 dikurangin 3X sama dengan 24. Berarti 3X sama dengan 24. Berarti X sama dengan 24 per 3. Udah gitu aja, nak. Jadi ya kamu harus, kuncinya kalau kalian masih bingung dengan segitiga gabungan seperti ini, kalian harus lepas-lepas terlebih dahulu segitiganya. Supaya pada saat membandingkan sisi-sisinya, kalian nggak bingung. Tapi kalau sudah paham, nggak masalah. 3 banding ini. DE banding AB, kemudian EC banding BC. Kayak gitu. Nggak apa-apa kalau udah paham. Tapi kalau masih bingung, mendingan segitiganya dipecah terlebih dahulu. Oke. Nah, ada lagi soal seperti ini. Bangunnya seperti ini, U-nya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Caranya sama persis. Nah, gambar ini kamu rubah terlebih dahulu. Misalkan gambar yang besar ini dirubah bentuknya modelnya seperti gambar yang kecil, boleh. Atau kebalikannya, gambar yang kecil yang ini dirubah bentuknya seperti gambar yang besar. Silahkan. Tapi kalau sudah paham, nggak perlu dirubah, kalian pasti paham. Nah, saya coba gambarnya saya rubah. Modelnya sama, bentuknya seperti ini. Rubahlah posisi gambar berikut. Bagi yang sudah bisa melogikakan gambar, tidak perlu dirubah dan diberi nama huruf. Nah, kalau sudah masih bingung, bentuknya disamain kayak gini. Nah, dari sini kamu bisa membandingkan. Perbandingannya lebih enak kalau gambarnya bentuknya sudah sama. Nah, mencari nilai Y. Nah, kamu tinggal bandingin AB dibanding KL. Kemudian DE dibanding dengan NO. Nah, berarti AB-nya berapa? 21 dibanding dengan 9, 14 dibanding dengan Y. Udah, berarti ini kali silang 21Y, 14 kali 9. Berarti Y 14 kali 9
per 21. Kalau angkanya besar, nggak perlu dihitung dulu, nak, nggak apa-apa. Bisa kamu coret, nah, Y-nya sama 6 cm. Kurang lebihnya seperti itu, nak, untuk materi mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Jadinya yang syarat yang pertama, kamu harus membandingkan sisi-sisi yang sesuai. Kemudian kalau gambarnya berubah, beda seperti ini, kamu rubah dulu gambarnya. Kalau gambarnya gabungan, kamu gabungin. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalau mau ada ditanyakan. Paham? Ada yang masih bingung? Bingung sama yang terakhir, Pak. Yang terakhir yang mana? Gambar T. Iya, Bingungnya di mana? sisi-sisinya, Pak. Oke, saya share dulu sedikit. Oke, sampai sini dirubah paham? Mau mengubah bentuk yang ini paham nggak? Paham, paham. Paham. Nah, bandinginnya sama. Pak, boleh nggak saya bandingkan semuanya? Ini kan cuma sedikit aja ya, Naya? Boleh dibandingkan semuanya? Boleh. Cuma kalau di sini pertanyaannya cuma sedikit, ngapain kita bandingin semuanya? Nah, ini misalkan mencari Y ya. Kalau mencari Y kan cuma AB ini dengan KL. Ya kan? Kemudian DE dengan YO. NO. Oh ya, sorry, NO. Ya kan cuma ini aja. Kalau mencari X berarti ketambahannya satu lagi. Berarti apa? FE dengan PO. Nah, di sini nanti mencari nilai X nih. Nah, di sini. Nah, AB dengan KL, DE dengan NO. Berarti 21 banding 9, 7 banding X, kali silang. Nah, ini kalikan 3 cm. Oke. Nah, di sini. Jadinya perbandingannya ya di sini tidak harus dibandingkan semuanya, boleh dibandingkan semuanya, boleh enggak. Kalau mau bandingin semuanya silahkan, atau yang diperlukan aja silahkan. Yang ditanyain aja gitu ya, Pak? Betul, yang ditanyain aja. Jadi kalau nggak ditanyain nggak perlu, nggak apa-apa. Oke. Kalau tadi yang pertama kan saya sebutkan semua ya. Nah, di situ kenapa? Karena itu dasarnya di situ. Kalau kalian di situ udah paham, berarti di sininya nggak perlu lagi semuanya. Oke? Ada lagi? Oke. Udah paham. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, waktunya Jelas. tinggal 11 menit lagi. Gini, nak. Saya berharap nanti habis ini dikerjain tugasnya. Ya, saya share sedikit tugasnya. Nah, di sini. Oke, tugasnya udah saya kasihkan. Tugas terakhir dikumpulin tanggal 10 November. Bila terlambat nilainya akan dikurangin 20. Ya. Nah, di sini tugasnya kalian ada di LKS. LKS halaman 54 sampai 56 yang uji kompetensi. Di situ soalnya pilihan ganda. Nomornya ini aja, nggak semuanya. Nomornya udah saya pilihin. Nomor 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, dan 19. 10 nomor. Nah, di situ kan soalnya pilihan ganda. Kamu dikerjakan menggunakan cara. Tidak pilih opsinya saja. Di sini, kerjakan soal-soal tersebut di buku PLN dengan menggunakan cara. Jika dikerjakan hanya milih opsinya saja, maka dianggap salah. Ya, pakai cara. Enggak lama kok. Selesai setengah jam kelar itu. Kemudian foto hasil kerjaan tersebut. Kalau fotonya masih ada beberapa lembar, fotoin dulu per lembarnya. Nanti kalau udah kamu gabungkan pekerjaan tersebut bila terdiri dari beberapa foto. Kemudian setelah digabungkan simpan jadi satu, kemudian dalam bentuk JPG ya, Naya, bukan PDF.
semalam ada yang WA Bapak, Pak, tugasnya nggak bisa kekirim, munculnya blank putih. Karena kalian menyimpannya dalam bentuk PDF, bukan JPG. Kalau JPG lebih enak kalau saya lihat gabung-gabunginnya. Nah, nanti kamu setelah itu, kamu kerjakan, kamu kirim. Contohnya seperti ini, kalau saya lihat ada teman kalian yang sudah mengerjakan di tugas yang pertama, saya ambil contoh ya, Nak ya. Nanti kayak gini. Saya lihat coba sebentar. Nah, ini kan ada 2 pekerjaan nih. Ada 2 lembar. Nah, digabungin seperti ini aja. Nah, jadi gabung-gabungin. Nggak apa-apa. Nah, misalkan ada lagi seperti ini coba. Nah, ini boleh 1 lembar seperti ini boleh. Pak, pakai banyak lembar nggak apa-apa, gabung-gabungin aja. Saya lihat lagi. Nah, ini ada 3 lembar malah. Tuh, 1, 2, 3. Ya, ini digabung-gabungin seperti ini baru dijadikan 1 file. Kirim ke saya. Dalam bentuk JPG, bukan dalam bentuk PDF. Ya. Oke. Oke. Kemudian, yang terakhir, jika kalian sudah mengirimkan tugas yang di-share tadi, kamu tidak perlu datang ke sekolah. Pak, gimana kalau saya tidak bisa mengirimkan tugas? Kamu kerjakan di buku PR, datang ke sekolah. Tidak perlu bawa LKS. Buku PR-nya aja yang dibawa. Yang dikumpulkan buku PR-nya. LKS-nya nggak usah dikumpulin. Ya, nanti kalau LKS-nya dikumpulin, nanti malahan barangkali ada yang salah ngambil kayak gitu. Buku LKS kamu nggak dikasih nama terus keambil atau sebagainya. Yang dikumpulkan hanya buku PR matematika.